Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kali ini saya akan mereview barang-barang yang saya dapatkan di Pasar Lowak dengan harga yang relatif murah. Ya, selain barang-barang di sini ada juga ini dan juga ini ya, yang tentunya nanti juga saya review. Oke, dari yang pertama, ini saya dapat motor stepper. Ini biasanya bekas mesin fotokopi. Dan ini tergolong bagus karena mereknya Sanyo Denki ya. Meskipun made in Indonesia, setahu saya ini hanya dibuatnya di Indonesia, tapi untuk lisensinya itu dari Jepang ya, setahu saya. Dan banyak mesin-mesin yang kita pakai dalam keseharian itu menggunakan stepper ini. Salah satunya adalah mesin ATM. Ya, bukan menggunakan merek lain tapi merek ini ya. Kebanyakannya seperti itu, setahu saya seperti itu. Oke, ini sebenarnya bisa saya cek, cuman saya nggak mau ngecek dalam kesempatan hari ini. Pada intinya sih untuk stepper seperti ini itu jarang rusak. Ya, jadi ya selama yang saya beli sih masih belum pernah rusak kayak gitu. Dan untuk harga sendiri ini mungkin 25.000 ya, karena saya juga membeli barang lain gitu. Jadi saya beli ini terus sama apa lagi ya, pokoknya beberapa barang itu totalnya 35.000. Jadi kalau saya kasih harga mungkin ini 25.000. Padahal di toko online itu rata-rata mereka jual 50 sampai 75.000. Oke, terus yang kedua ini alat penghemat listrik. Ini juga saya belinya borongan gitu, ada beberapa barang lain. Saya beli ini, terus flash disk, terus satunya itu hard disk. Tiga-tiganya ini 35.000 teman-teman. Dan untuk hard disknya itu kapasitasnya 320 GB, sangat murah sekali. Biasanya saya tawar kalau beli, tapi ini nggak saya tawar karena menurut saya sih udah terlalu murah. Kayak gitu ya, meskipun saya nggak tahu ini masih berfungsi atau enggak. Cuman nggak ada salahnya kita beli, karena saya setiap membeli itu melihat dulu ini, kalau apa ya, nggak bisa dicoba ya, saya lihat fisiknya. Kalau fisiknya masih bagus kayak hard disk ini, biasanya itu masih bisa dipakai kayak gitu, tapi nanti kita cek ya. Oke, ini untuk alat penghemat listrik seperti ini. Oke, ini masih segel juga, jadi saya berasumsi bahwa ini masih bagus secara fisik. Ini juga ada warantinya ya. Ini sepertinya pembuatan tahun, sebentar, ini tanggal, oke saya nggak tahu ini pembuatan tahun berapa ya, cuman secara fisik sih masih bagus. Oke, kita coba ya. Ini ada lampu, kalau nyala kemungkinan dia masih berfungsi ya. Ini ada colokan, saya colokan di sini dan dia nyala. Oke, wah masih nyala ya, ternyata di dalamnya ada kapasitornya. Oke, ini yang pertama. Terus yang kedua ada kabel data. Ya, untuk kabel data ini saya nyoba di handphone. Saya colokkan. Ini kabel datanya 5.000. Sepertinya sih masih baru ya. Mungkin ini bekas dari toko-toko komputer atau handphone gitu yang udah berhenti, lalu diambil sama tukang loak kayak gitu. Oh, dia masih berfungsi. Sebentar, tadi ada bunyinya sih, coba lihat lagi. Saya nggak tahu ini masih berfungsi atau enggak ya. Tapi barusan ada ini sih, ada apa? Ada bunyinya. Memang ini HP-nya agak sedikit bermasalah. Kadang-kadang mati itu kan, harus di restart lagi. Tapi nggak apa-apa, habis ini saya coba lagi. Terus selanjutnya ini ada kabel data iPhone. Ini juga borongan ya. Ini nggak borongan sih. Ini saya beli harganya Rp5.000. Ini bagus ya, ada ininya untuk merapikan, mereknya Vivan. Saya coba. Oh, ini HP saya udah nyala. Sebentar. Tapi nggak apa-apa, ini saya colokkan dulu.
Oke, lalu untuk kabel data iPhone saya nyoba di iPhone 5. Ini dia. Apakah nyala? Ternyata nggak nyala. Ini nggak tahu nih kenapa nih. Apa karena colokannya ya? Coba saya otak-atik lagi colokannya. Oke, kita lewatin saja. Coba kita ke ini lagi ya, ke colokan lagi. Ternyata dia bisa, teman-teman. Ini ada tanda listriknya nih ya. Nah, di sini. Oke, fix ini udah oke. Lalu selanjutnya coba kita tes lagi kabel datanya. Ya ini teman-teman, kalau kita beli di pasar loak itu jangan berharap banyak ya, karena di pasar loak itu yang namanya barang loakan ya, itu biasanya barang yang udah nggak layak terus dibuang gitu. Ya nggak semua barang yang nggak layak sih, ada kalanya barang yang memang dia benar-benar bisa, cuman karena mungkin habis dari bekas bongkaran toko gitu yang udah nggak beroperasi, jadinya barangnya dijual gitu atau dilempar ke pasar loak. Ini kabel datanya nggak bisa ya, padahal masih bagus nih, tapi nggak apa-apa, ini karetnya bisa kita gunakan lagi untuk kabel data itu, kabel data yang lain kayak gitu. Oh ternyata bisa, kayaknya ada tanda listrik barusan ya. Coba lagi. Oh bisa teman-teman, sepertinya sih bisa, karena memang ini baterainya tinggal 1% tadi, tapi nggak apa-apa, kita biarkan saja apakah dia mengisi atau enggak. Oke, lalu selanjutnya ada charger. Ini tahu nggak berapa harganya? Ya ini saya beli dengan harga 20.000 teman-teman. Padahal untuk charger yang seperti ini tuh minimal harganya meskipun bekas ya sekitar 75 ribuan sampai 100 ribu ke atas kayak gitu. Ini mereknya Asus. Sebelum saya beli saya cek dengan menggunakan avometer. Saya bawa avometer ke pasar loak, lalu saya cek ternyata berfungsi. Di sini tulisannya 19 volt. 19 volt 3,42 ampere ya. Tapi setelah saya cek ternyata keluarannya 20 volt. Menurut saya itu normal ya, karena saya juga sudah ngecek adaptor lain yang masih normal, yang tulisannya 19 volt. Terus saya cek di avometer itu 19,5 volt, kelebihan setengah volt. Kalau punya saya ini kelebihannya 1 volt. Nah ternyata dia fungsi ya, bisa dilihat di sini ada tombol casnya, ada lampu casnya ya yang warna hijau ini. Kita nyalakan saja. Oke, ini charger Asus tapi laptopnya Toshiba. Oke, setelah itu kita mau ngetes 3 barang ini, hard disk, DVD RW, sama flash disk. Ini flash disknya juga agak berkarat nih ya, ujungnya nih. Nah bisa dilihat nih. Oke. Lalu untuk hard disk, saya sudah menyiapkan hard disk enclosure yang mana fungsinya untuk membaca hard disk ini ke port USB. Sebelumnya saya pernah membeli hard disk yang kapasitasnya itu 1 tera apa 2 tera ya, 1 tera kalau nggak salah. Itu harganya cuma 45.000 ya kalau nggak salah di pasar loak. Ternyata dalamnya masih bagus. Untuk tes Sentinel sendiri 100%. Dan ketika itu saya yakin sih kalau barangnya itu bisa, karena kondisi fisiknya masih bagus. Tuh. Oke, ini seperti ngecas Mas Yan ya.
Waduh, ini port USB-nya seperti ini teman-teman. Coba nanti saya cari juga di mana, di rak itu sepertinya ada, cuman saya lupa naruhnya. Oke, sambil jalan ya, sambil nunggu Windows loading, ini saya ke rak dulu nyari USB, kabel USB. Oke, ini dia kabel USB-nya. Yang pertama kita tes flash disk-nya dulu. Ini udah nggak ada mereknya nih, udah luntur mereknya. Oke, masih belum ada suaranya. Oh, ternyata ada suaranya. Berarti dia kedetek. Oke, ini ada tulisan loading nih ya. Kelihatan nggak ya? Ini dia. Kayak gitu. Please wait while setup install necessary files on system. This may take several minutes. Oke, kita biarkan saja ya, sambil kita nunggu. Kita colokkan hard disk. Oke, apakah harddisknya bisa? Ternyata kedetek juga harddisknya. Kita lihat habis ini. Sembari komputer loading, ini saya juga tes DVD RW. Ini saya colokkan. Oke, ini lampunya nyala. Kita lepaskan. Ternyata ada isinya teman-teman. Isinya adalah DVD laptop Acer. Oke. Kita masukin. Sekarang kita lihat di sini. Ya, apa sajakah yang masih bisa dipakai? Ternyata di sini ada yang kedetek ini. Ini apa ini ya? Disk H ini. Coba ya, mungkin satu-satu dulu ya. Yang pertama kita colokkan ini dulu. Oh sebentar, ini J itu ini dia kedetek DVD RW nya. Coba saya klik. Ternyata tulisannya please insert into disk. Ini saya beli dengan harga 10.000. Coba kita satu-satu dulu ya, dari flash disk dulu. Kita cabut semuanya.
Flash disknya kita colokkan lagi. Dia detect, cuman di sini masih belum kedetek. Please insert into disk H. Coba lagi. Oke, nggak ada salahnya kita format. Coba kita format. There is no disk in drive H. Insert disk into. Oke, ternyata dia nggak bisa teman-teman. Mungkin sepertinya memang ini udah rusak. Kalau dilihat dari fisiknya, sepertinya kena air nih ya. Ini ada putih-putihnya ini. Terus ini ada karat. Gitu. Jadi kita perlu melihat fisik ya kalau beli di Loft itu. Kayak gitu. Jadi kita bisa menerka-nerka kira-kira ini masih bisa apa enggak. Oke, ini fix nggak bisa. Lalu kita coba hard disk. Oke, dia udah detect. Coba saya dengerin suaranya ya, suara hard disknya. Suara hard disknya nih anu sih teman-teman, bunyinya ceklek-ceklek gitu. Oke, kemungkinan ini bermasalah ya, tapi nanti coba kita perbaiki dengan membuka casing dari hard disk ini. Oke, ini sementara nggak bisa. Sekarang kita coba DVD RW merek Samsung. Oke, di sini detect. Oh, ini dia. Yang drive R. Oh, bisa teman-teman ternyata. Wow, bisa. Mantap. Sementara bisa baca ya. Untuk nulisnya masih belum tahu saya. Nge-write-nya itu masih belum tahu. Tapi yang jelas ini bisa baca. Oke, mantap. Dengan harga 10.000 rupiah saya bisa mendapatkan DVD RW Samsung. Cuman di sini kok kosong ininya nih. Apa ini namanya? Isinya kosong di sini. Saya nggak tahu ini apakah DVD dari DVD RW-nya atau memang dari kepingan CD-nya itu sendiri. Ini ya. Kita coba, kita copy salah satu file yang ada di kepingan CD ini. Apakah bisa kita copy? Kalau bisa kita copy, kemungkinan DVD RW-nya masih bisa. Bisa untuk baca saja. Caranya bukan klik di sini, tapi kliknya di sini. Nah, ini dia. Oke. Di sini emang isinya sedikit teman-teman. Oh, ternyata dalamnya banyak ya. Coba saya copy file. Misal ini setup. Saya copy. Lalu saya buka pictures. Lalu kita copy di pas dari sini. Kita klik. Oke, sepertinya nggak bisanya bukan karena CD-nya ya, tapi sebenarnya kita harus mengcopy semua file, jadinya biar bisa dibaca gitu. Tapi secara umum kita bisa ngopi sih, tadi kan kita copy tuh datanya. Coba kita lihat apakah ada data berupa spreadsheet seperti Microsoft Word, Excel gitu, atau PDF. Oke. Ya, tapi nggak apa-apa ya. Secara umum udah bisa untuk bacanya. Nanti kita tes di kesempatan lain untuk menulis ke DVD kosong. Seperti itu. Terus apalagi yang belum kita tes ya? Udah ya sepertinya. Ada satu lagi sih, dia itu juga bentuknya
seperti ini, stepper. Cuman kabelnya dipotong terlalu kecil seperti ini, tapi nggak apa-apa, nanti kita perbaiki. Oke, mantap, itu aja ya. Mudah-mudahan bisa menjadi pengetahuan kita semua jika ingin membeli sesuatu di pasar loak, terutama barang-barang elektronik seperti itu. Ya kalau kita ngejar murah kita bisa ke pasar loak, cuman saran saya yang perlu diperhatikan, yang pertama kita perlu cek fisiknya terlebih dahulu. Yang kedua, diusahakan kita membawa alat yang bisa untuk ngetes barang elektronik tersebut. Kalau barang elektronik sepertinya nggak masalah ya, menurut saya nggak masalah. Mungkin sepeda atau berbahan besi lainnya kayak gitu, bahan besi, bahan aluminium, itu nggak masalah. Kalau sekedar mengejar ketidakpresisian kayak gitu. Yang presisi itu mungkin seperti piringan cakram sepeda motor, itu kan harus presisi memang ya kayak gitu. Tapi kalau kita nggak ngejar kepresisian untuk bahan-bahan yang untuk barang yang bahannya itu besi, aluminium dan sejenisnya, itu nggak masalah itu. Tapi elektronik ya kita harus melihat yang pertama fisik, terus yang kedua kita perlu membawa alat cek, terus yang ketiga kalau memang dijanjikan oleh penjualnya itu bahwa barang yang dijual itu dia normal tapi nggak bisa tes di situ, kalian bisa minta garansi kayak gitu. Dan untuk garansinya sendiri itu harus dipastikan ya, karena nggak semua orang yang udah ngasih garansi tapi ketika kita ada trouble di barangnya itu terus kita balikin dia nggak mau kayak gitu. Itu ada aja yang seperti itu. Cuman kita pakai sistem kepercayaan aja sih kayak gitu. Dan kita lihat juga apakah orangnya itu amanah. Kalau nggak amanah ya kalian pikir-pikir seperti itu teman-teman. Oke, terima kasih sudah menonton video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.